Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin syahadatan narju bihan najata yaumaddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati wa alja'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, unsurni wa la tansur alayya, wahdini wa yassiril huda li. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa hab lana ma wahabtahu li'ibadikas salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang juga selalu memberikan nikmat kepada kita. Dan pada malam hari ini Allah memberi kita nikmat taufik sehingga dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengerjakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah kita ke sini sebagai penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat dan kedudukan kita. Serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, memberi kita taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan amal saleh, ketaatan serta ibadah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan bersama mereka kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita membaca Risalatul Mudzakarah ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din yang ditulis oleh Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan kita memasuki pembahasan baru setelah sebelumnya kita dibawa oleh penulis untuk mengetahui perkara-perkara yang menyebabkan seseorang malas beribadah kepada Allah dan juga menyebabkan seseorang gemar melakukan dosa dan
kemaksiatan. Ada 4 yang disebut oleh beliau sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah kejahilan atau kebodohan tentang agama atau terhadap ilmu agama. Yang kedua adalah lemahnya keimanan kepada Allah. Yang ketiga panjangnya angan-angan. Dan yang terakhir adalah memakan atau mengkonsumsi yang haram dan juga yang syubhat. Maka 4 perkara itu perlu untuk berusaha kita jauhi, kita tinggalkan, karena 4 hal tersebutlah yang menghalangi dari amal-amal saleh. 4 hal itulah yang mendorong melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengajak kita membahas pembahasan yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, pasal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Dan dalam hidup di dunia ini kita harus tahu tujuan. Kenapa kita hidup di dunia ini? Kenapa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala? Kenapa kita diadakan oleh Allah? Apakah untuk memakmurkan dunia? Apakah untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya? Apakah untuk perkara-perkara duniawi lainnya? Kita harus tahu, harus mengerti dan harus paham. Setiap sesuatu itu pasti ada tujuannya, termasuk penciptaan jin dan manusia. Ketika Allah Jalla Jalaluhu menciptakan mereka bukan tanpa tujuan. Ada tujuan yang diinginkan oleh Allah dan ayat ini menjelaskan tentang tujuan itu. Tujuan hidup kita sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi tujuan Allah mengadakan kita, Allah menciptakan kita, Allah membuat kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selain ibadah itu hanya selingan hidup kita. Jangan sampai kebalikannya. Sebagian orang ada yang menjadikan ibadah sebagai selingan dan mencari dunia tujuan utama. Ini terbalik. Yang benar adalah ibadah adalah tujuan utama, mencari dunia adalah selingan. Kita begawi, kita berusaha, itu selingan untuk menunggu waktu ibadah. Sehingga apabila tiba waktu ibadah, maka ibadah yang terlebih dahulu kita prioritaskan. Bukan sebaliknya, ketika seseorang menjadikan mencari dunia sebagai tujuan utama, ibadah sebagai selingan, saat dia sedang sibuk mencari dunia, lalu tiba waktu beribadah, maka dia tidak menghiraukan panggilan untuk beribadah itu, dan dia terus melanjutkan mencari dunianya. Dan tidak sedikit di antara manusia yang melakukan hal seperti itu.
lagi sibuk dengan aktivitasnya, lagi sibuk dengan gawiannya, lalu dipanggil untuk sholat, dipanggil di masjid, dipanggil di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan di antara manusia itu mengatakan apa? Tanggung, alang-alang, alang-alang. Padahal panggilan itu, panggilan azan yang kemudian kita dipanggil untuk sholat dengan panggilan azan itu, karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Nah, makanya susah kalau tidak faham tujuan kenapa kita ini diciptakan oleh Allah. Susah kalau tidak paham tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah. Dikiranya Allah menciptakan manusia dan jin ini untuk memakmurkan dunia, untuk mati-matian menghidupkan dunia, untuk mengejar dunia, untuk mengumpulkan dunia. Bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan. Nah, makanya kita tuh disuruh membaca Al-Quran dan juga mentadabburi Al-Quran. Tapi sayangnya selama ini banyak di antara kaum muslimin yang berpaling dari Al-Quran, sehingga tidak kenal tujuan hidup mereka. Dan menariknya lanjutan ayat ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahwa memang kebanyakan orang sibuk dengan itu dibandingkan dengan sibuk beribadah kepada Allah. Ini tadi kan ayat 56. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ayat berikutnya Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Lalu kata Allah lagi di ayat selanjutnya, wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi aku makan. Setelah Allah menjelaskan tujuan kenapa Allah menciptakan jin dan manusia, lalu Allah menyinggung tentang rizki dan juga menyinggung tentang makan. Ini Allah memberi isyarat bahwa akan banyak manusia yang justru sibuk dari tujuan penciptaannya dengan urusan rizki dan sibuk dengan urusan cari makan. Dan realitanya memang seperti itu hari ini kan. Kenapa banyak orang yang mengabaikan ibadah? Kenapa banyak orang yang meninggalkan ibadah? Kenapa banyak orang yang tidak peduli dengan ibadah? Karena kesesibukan mencari rezeki. Kesesibukan mencari rezeki. Tulak jam 7, pas dipanggil sholat zuhur lagi sibuk-sibuknya mengumpulkan rezeki tadi. Sembahyang asar masih sibuk mencari rezeki tadi. Pas maghrib lagi di jalan, belum sampai ke rumah habis bulik mencari rezeki. Pas isya sudah keuyuhan, teguring sudah, subuh belum bangun. Nah, jadi penyebabnya itu sibuk mencari rezeki, sibuk mencari makan. Dan kebanyakannya seperti itu. Makanya disinggung oleh Allah ketika Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Lalu Allah sindir tuh di ayat berikutnya, aku tidak menginginkan rizki dari kalian dan aku tidak menginginkan kalian memberi aku makan. Kalau orang faham maksud Allah itu jangan sibuk-sibuk untuk urusan rizki, ingat-ingat sama Allah. Allah ciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Dan juga jangan terlalu sibuk mencari makan. Kenapa? Karena engkau diciptakan bukan untuk urusan makan saja, tapi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi urusan rezeki dan makan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Dan kata-kata beliau itu cukup untuk menyinggung, menyindir. Apa kata beliau? Kata beliau, ada banyak orang yang sibuk mengurus sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dan dia tidak sibuk dengan sesuatu yang belum ada jaminan dari Allah Ta'ala. Urusan rezeki sudah ada jaminan Allah,
Urusan makan sudah ada jaminan Allah, tapi kita masih sibuk mengurusnya, memikirkannya. Urusan ibadah kita, urusan amal kita, urusan keselamatan kita di dalam kubur di hari kiamat belum ada jaminan dari Allah, tapi tidak ada yang serius memikirkannya di antara manusia ini. Terbalik-balik sudah, terbalik-balik, terhuruf-huruf, padahal ayatnya jelas saja sudah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka ini harus betul-betul kita ingat terus. Aku hidup di dunia ini bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengurus dunia, bukan untuk memakmurkan dunia. Aku hidup di dunia ini, aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Sehingga ketika sampai waktu ibadah, ya urus ibadah itu dulu, karena ibadah itulah Allah menciptakan kita untuknya. Karena ibadah itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Nah, itu. Jadi harus betul-betul ayat ini selalu terpatri di dalam sanubari kita, selalu ada di dalam benak kita. Sehingga ketika mulai malas beribadah, ingat-ingat bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Mulai koler, ingat-ingat kita diciptakan untuk beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, kata Allah, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku sangat luas. Fa iyaya fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah. Atau maka hanya kepada akulah hendaknya kalian menyembah, atau hanya kepada akulah hendaknya kalian beribadah. Nah, ini ayat juga menyuruh kita untuk beribadah. Dan beribadah di ayat yang kedua disebutkan oleh penulis ini bukan hanya sekedar menjelaskan tentang tujuan ibadah, tetapi beribadah semata-mata hanya untuk Allah dan hanya karena Allah Ta'ala. Mohon maaf, terkadang ada orang yang beribadah tapi di samping ibadahnya untuk Allah juga untuk selain Allah. Sembahyang harusnya kan untuk Allah saja, tapi ada orang-orang yang ketika dia sholatnya juga dia persembahkan untuk manusia. Bagaimana? Sholat supaya dilihat oleh manusia dan ingin dipuji oleh manusia. Mengeluarkan sedekah harusnya semata-mata hanya karena Allah, tapi ternyata ada orang-orang yang ketika bersedekah niatnya supaya disanjung oleh manusia, dikatakan dermawan. Dan begitu pula ibadah-ibadah lainnya. Nah, melalui ayat ini surat Al-Ankabut ayat 56. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku sangat luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepada akulah hendaknya kalian beribadah. Maksudnya tadi kita disuruh ibadah oleh Allah. Tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah bukan hanya sekedar beribadah, tetapi ibadah itu harus kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, dan niat kita semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Ikhlas bahasanya. Jadi ibadahnya juga harus ikhlas. Salat karena Allah. Puasa karena Allah. Menunaikan zakat karena Allah, bersedekah karena Allah, beramal apapun Allah katakan fa iyaya fa'budun, hendaklah hanya karena aku kalian beribadah. Nah, itu. Jadi di pembahasan ini penulis rahimahullahu taala yang pertama tadi menjelaskan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah. Kemudian yang kedua, hendaknya ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hilangkan tujuan-tujuan lain selain Allah.
dari menginginkan dunia, menginginkan pandangan manusia, menginginkan sanjungan dan pujian manusia. Hilangkan itu semua, maka murnikan ibadah itu hanya untuk Allah dan persembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di bawahnya beliau memberikan komentar, kata beliau, fa'alaika ayyuhal mu'min waffaqakallah bittafarrughi li'ibadati rabbik biqat'i ma yaqta'u anha minal qawati' wa sarfi ma yasrifu anha minas sawarifi wal mawani'. Hendaklah engkau wahai seorang mukmin, semoga Allah memberi engkau taufik, hendaklah engkau mendedikasikan dirimu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau memfokuskan hidupmu untuk beribadah kepada Tuhanmu biqat'i ma yaqta' anha minal qawati', dengan memutus segala sesuatu yang dapat memutuskan engkau dari beribadah. Jadi kata beliau, hendaklah hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan jauhi perkara-perkara yang dapat memutus kita dari ibadah, yang dapat menyibukkan kita dari ibadah. Wasarfi ma yasrifu anha minas sawarif wal mawani', dan berpalinglah dari perkara-perkara yang dapat memalingkan engkau dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu tadi. Maksudnya ingat-ingat dengan tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah ibadah, maka fokuslah beribadah dan dedikasikan dirimu untuk Allah, beribadah kepada Allah. Jauhi hal-hal yang dapat memutuskan kita dari ibadah atau memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya sekedar ibadah. Nah, ini beliau sebutkan. Kata beliau, wa'lam annal ibadata la tasihhu bidunil ilm. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak sah tanpa ilmu. Nah, maka penting juga ilmu. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, ada ibadah sholat yang Allah perintahkan kita melaksanakannya, ada ibadah puasa, ada zakat, ada haji, ada umrah, ada sedekah, ada ibadah-ibadah lainnya. Kata beliau, ketahui bahwasanya ibadah, apapun ibadahnya, tidak akan bisa betul-betul sah ibadah itu tanpa adanya ilmu yang mendukung ibadah itu. Artinya apa? Bahwa sebelum kita beribadah kepada Allah, kita harus berilmu terlebih dahulu. Sebelum kita melaksanakan sholat, fahami terlebih dahulu ilmu tentang sholat itu. Sebelum kita puasa, fahami ilmu tentang puasa, ketahui rukun puasa, pembatal puasa, syarat sah puasa. Begitu pula sholat tadi, fahami tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, pahami tentang sunnah-sunnah sholat, fahami tentang pembatal-pembatal sholat. Kenapa? Karena sholat kita, puasa kita, dan semua ibadah kita tidak sah dan tidak akan Allah terima kalau kita tidak betul-betul faham bagaimana mengerjakannya, bagaimana melaksanakannya. Makanya ada seorang ulama, Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah, dan mungkin sudah rancak juga pian mendengar ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Amalnya ditolak, tidak diterima. Makanya memang ketika kita punya kewajiban ibadah, maka kita punya kewajiban menuntut ilmu tentang ibadah yang diwajibkan kepada kita itu. Ketika Allah wajibkan sholat, kita wajib menuntut ilmu tentang sholat. Ketika Allah wajibkan kepada kita puasa, kita wajib menuntut ilmu tentang puasa, dan seterusnya. Dan hati-hati beribadah tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, menunaikan zakat tanpa ilmu. Itu berpotensi membuat ibadah-ibadah tersebut tidak Allah terima dan tidak sah. Rasulullah SAW
mengatakan dalam satu hadis, kata beliau, innar rajula la yusalli sittina sanah la tuqbalu lahu salatun qattu. Sesungguhnya ada seseorang yang dia sudah sholat selama 60 tahun. Bayangkan, kira-kira tuh 60 tahun tuh berapa sembahyang sudah? Sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Orang ini sudah sembahyang 60 tahun. Karena kalau dihitung lagi sudah tuh, saking banyaknya sembahyangnya sudah. Tapi kata Nabi Muhammad apa? La tuqbalu lahu salatun qattu. Tidak satu pun salatnya Allah terima. Allahu Akbar. Tidak satu pun salatnya diterima. Kenapa? Karena mengerjakan salat tanpa memahami ilmunya. Umpat-umpatan, dangar-dangaran, melihat orang sembahyang kayak ini, umpat juga sembahyang, tapi kada faham rukun sembahyang apa saja, pembatal sembahyang apa saja, asal gawi aja, asal gawi. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Suatu waktu beliau sedang berada di masjid Nabi. Setelah itu tiba-tiba datang seseorang masuk, lalu dia sholat di dalam masjid itu. Diperhatikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi ini. Setelah selesai laki-laki itu sholat, ditanya oleh Hudzaifah. Kata Hudzaifah, wahai fulan, sejak kapan engkau sholat seperti ini? Jadi mulai awal sholatnya itu sampai selesai diperhatikan oleh sahabat Nabi Hudzaifah itu. Ditanya oleh beliau, sejak kapan engkau sholatmu seperti ini? Kata laki-laki itu, sejak 40 tahun yang lalu. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, berarti engkau belum sholat sejak 40 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ayo, 40 tahun sudah berlalu umurnya, cara sembahyangnya seperti itu. Diperhatikan oleh sahabat Nabi, ini cara sembahyang tidak betul, ini cara sembahyangnya tidak benar. Makanya ditanya beliau, sejak kapan sholatmu seperti ini? Sejak 40 tahun. Maka kata beliau, berarti engkau belum pernah sholat selama 40 tahun. Gara-gara apa? Asal sholat. Gara-gara asal sholat. Dalam riwayat lain, sahabat yang sama juga, dia bertanya kepada laki-laki itu. Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama seperti itu, kata beliau, berarti sejak 40 tahun lalu engkau belum sholat, karena sholatnya salah. Dalam riwayat yang kedua, ditanyanya laki-laki itu, kata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, sejak kapan engkau sholat seperti ini? Sejak 40 tahun lalu. Kata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, kalau engkau mati dengan sholatmu yang seperti ini, engkau mati bukan di atas agama Muhammad SAW. Sholatnya salah. Sholatnya salah. Dan tidak sedikit orang yang sholatnya salah. Mulai dari wudunya salah. Ulun kawan berkisah, ujarnya ada tetamu inya berwudu, lagi di pewuduan berwudu tuh, ketika membasuh tangan, dia basuhnya sampai sini aja, sampai pengaranya di pergelangan. Padahal kan rukun wudunya sampai siku, sidin sampai sini, sampai sini aja. Ini berapa tahun kira-kira sholat dengan wudu, setiap kali membasuh tangan cuman sampai pergelangan aja. Maka setiap kali sholat juga tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sholatnya. Ada lagi tuh orang yang dia sholat, ketika dia wudunya yang dicuci bukan kaki, tapi yang dicuci lututnya. Berapa tahun kira-kira sembahyang, wudunya yang dibasuh lutut. Maka sebanyak itu juga berarti sembahyangnya kada diterima oleh Allah Ta'ala. Belum lagi kesalahan-kesalahan saat sholatnya. Ada terkadang yang terlalu banyak bergerak, yang harusnya secara ilmu fikih, dalam fikih sholat itu membatalkan sholat. Pian pernah kan melihat orang ketika habis habis i'tidal tuh nah, sami Allahu liman hamidah, ininya begoyang ta'ayun. Itu kalau ayunannya rancak, itu sudah masuk bergerak, yang gerak itu membatalkan sholat. Salah satu pembatal sholat kan bergerak lebih dari 3 kali. Itu kalau ta'ayun, sebelah menyebelah lagi kan ta'ayun, sebelah sini 3 kali sudah
sudah batal. Belum lagi sebelah kirinya. Nah itu. Belum lagi yang auratnya di tengah-tengah sholat terbuka dan seterusnya. Nah, makanya kata beliau nih, wa'lam annal ibadata la tasihhu binudul ilm. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak sah tanpa ilmu. Nah, ibadah tidak sah tanpa ilmu. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan apa? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, belajar agama wajib dan fardu bagi setiap muslim. Kenapa? Karena setiap muslim punya kewajiban ibadah. Yang ibadah itu tidak akan sah kecuali dengan ilmu yang dituntut. Ibadah itu tidak akan sah kecuali dengan ilmu yang dituntut. Nah, makanya diwajibkan oleh Rasulullah. Habis itu kata beliau, wal ilmu wal ibadatu, dan ilmu begitu juga ibadah, la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Keduanya tidak bermanfaat kecuali dengan adanya keikhlasan. Nah, ini pentingnya ikhlas. Makanya penulis tadi mengutip dua ayat tadi itu. Ayat pertama menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia, tujuannya. Kemudian ayat kedua adalah perintah Allah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala. Makanya kata beliau, ibadah tidak sah tanpa ilmu, dan ilmu begitu juga ibadah tidak ada manfaatnya kedua-duanya itu tanpa adanya keikhlasan. Sudah faham ilmunya ibadah tadi itu lalu beribadah, tidak ada manfaatnya juga ibadah itu kalau tidak dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ditujukan untuk selain Allah, maka tidak ada manfaatnya ibadah. Fa'alaika bihi, maka hendaklah engkau ikhlas dalam ibadahmu. Fa innahul qutbul ladzi 'alaihi al-madar wal aslul ladzi 'alaihi al-mu'awwal. Karena sesungguhnya keikhlasan itu adalah poros yang ibadah itu beredar atau berputar dalam poros itu, keikhlasan tadi. Dan juga keikhlasan adalah pondasi yang menjadi tempat bersandarnya ibadah. Artinya kalau ibadah itu tidak punya pondasi keikhlasan, maka berarti ibadah itu tidak akan kokoh dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, al-ikhlas ifradul haqqi fi ta'ah bil qasdi. Dan ikhlas itu kata beliau, nah ini beliau mendefinisikan ikhlas, memaknai ikhlas. Apa makna ikhlas itu? Kita kan sering mendengar ikhlas. Apa maknanya? Apa artinya? Apa hakikatnya ikhlas ini? Kata beliau, ikhlas itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Kata beliau, kata Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ikhlas itu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi, yaitu mengesahkan Allah sebagai tujuan di dalam ibadah. Mengesahkan Allah sebagai tujuan seseorang di dalam ketaatan yang dia kerjakan. Jadi semata-mata, kenapa dia beribadah? Semata-mata karena Allah. Kenapa dia sholat? Hanya karena Allah. Kenapa dia puasa Ramadan? Hanya karena Allah. Kenapa dia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat? Kenapa dia melaksanakan haji, melaksanakan ibadah? Hanya karena Allah. Jadi ikhlas, kata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, ialah mengesahkan Allah Ta'ala dalam tujuan ketika melaksanakan ketaatan dan mengerjakan sebuah ibadah. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Wa huwa an taqsida bi ta'atika at-taqarruba ila Allah duna syai'in akhar, yaitu engkau bertujuan dengan ketaatanmu. Apa tujuannya? At-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita sembahyang? Karena ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita bersedekah? Karena ingin tambah dekat kepada Allah. Jadi semuanya dilakukan hanya karena Allah Ta'ala, tidak ada tujuan selain Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Atau kayak kita buang air tuh, nah, kita beherak. Itu orang beherak tuh paling ikhlas pembenaran sudah. Kadang-kadangnya menyinggung lagi ke bawah. Kadang-kadang kalau sudah dibiarkannya sudah. Kadang-kadang lagi nya habis beherak tuh kalau dipikirkannya lagi, kenapa sayangnya
dibuang, kan ada. Pokoknya habis buang air itu sudah plong, sudah pikiran, kan ada lagi mengingat-ingat yang sudah dibuang tadi itu. Ya, kan ada lagi kepikiran dan seterusnya. Nah, itu gambaran ikhlas supaya mempermudah kita memahami ikhlas itu. Seperti itu. Maka ketika kita beribadah juga demikian, lakukan karena Allah dan tidak usah lagi diungkit-ungkit, tidak usah lagi diingat-ingat. Tidak usah lagi diingat-ingat. Itu. Jadi seperti itu. Ikhlas kata beliau, engkau bertujuan dengan ketaatan yang engkau lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in akhar, bukan sesuatu yang lainnya yang menjadi tujuanmu. Min tasannu'in li makhluk, seperti misalnya beribadah tujuannya untuk makhluk, au iktisabi mahmadatin 'indan nas, atau mendapatkan pujian di sisi manusia, au mahabbati madhin minal khalq, atau karena menyukai pujian dari makhluk, au ma'nan minal ma'ani siwat taqarrubi ilallah, atau yang lain-lainnya selain mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semata-mata ikhlas itu hanya ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa aku sholat? Karena aku ingin dekat kepada Allah, bukan karena ingin dilihat oleh si fulan lalu dipuji oleh si fulan. Kenapa mengeluarkan sedekah? Semata-mata hanya karena Allah, ingin dekat kepada Allah, bukan karena ingin dipuji bahwa dia adalah orang yang pemurah atau orang yang dermawan. Itu ikhlas. Qal wa yasihhu an yuqal, Al-Imam Al-Qushairi juga mengatakan, dan boleh juga ikhlas itu dimaknai sebagai apa? Al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil khalqi. Ikhlas ialah membersihkan ibadah atau perbuatan dari pandangan makhluk, dari perhatian makhluk. Ikhlas tadi apa? Membersihkan perbuatan seseorang dari perhatian makhluk. Jadi tidak ada dalam hati kita keinginan untuk dipandang oleh makhluk, dilihat oleh makhluk, dipuji oleh makhluk. Itu berarti sudah ikhlas tuh. Semata-mata ingin pahala yang disediakan oleh Allah, ingin ganjaran yang diberikan oleh Allah. Semata-mata hanya menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Intaha wa huwal qasdu fi hadzal bab, dan inilah yang menjadi tujuan di dalam bab ini, kata beliau. Jadi dua hal itu. Yang pertama adalah tujuan kita beribadah, tujuan kita diciptakan adalah beribadah. Maka saat hal-hal lainnya, ketika tiba waktu ibadah kita datangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Kita fokus beribadah dulu, karena urusan kita yang lain masih bisa dilanjutkan setelah beribadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita sudah tahu bahwa kita diciptakan semata-mata untuk ibadah itu, bukan untuk yang lainnya. Maka jangan ditunda-tunda lagi ibadah itu. Jangan ditunda-tunda lagi ibadah itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika kita sudah beribadah, melaksanakan tujuan Allah menciptakan kita, maka upayakan ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan rugi seseorang yang ketika dia beribadah karena selain Allah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat di mana Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan amal-amal hamba-hambanya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, dan kami datangkan apa-apa yang mereka kerjakan dari amal, dari ibadah dan ketaatan waktu di dunia. Tapi apa kata Allah? Waja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Sia-sia, seperti debu tidak ada gunanya. Maka seperti itu juga ibadah yang tidak dilakukan karena Allah, tapi dilakukan karena selain Allah, dia menjadi seperti debu yang tidak ada manfaatnya di hari kiamat. Datang kita kepada Allah, bertagih misalnya kita, ya Allah, waktu di dunia saya rajin beribadah kepada Engkau, saya sholat, saya puasa. Allah perlihatkan kepada kita bahwa saat itu apa? Kita menginginkan pujian manusia, kita ingin dilihat oleh manusia, kita ingin disanjung oleh manusia. Maka kata Allah, engkau sudah mendapatkan sanjungan manusia, dan sudah tidak ada lagi bagianmu di akhirat ini. Tidak ada lagi bagian di akhirat. Sudah selesai upahnya apa? Upahnya sudah disanjung oleh manusia waktu di dunia.
Disambat misalnya orang nih rajin benar ke masjid, rajin ke musola, rajin beribadah, dipuji oleh manusia, fulan bin fulan ahli ibadah. Maka upahnya itu aja tadi yang keluar dari mulut orang lain, bahwa dia adalah ahli ibadah. Ketika menuntut pahala di akhirat nanti kepada Allah, Allah katakan sudah tidak ada lagi pahalamu, sudah habis, engkau sudah dapatkan pujian manusia. Bersedekah juga demikian, ketika minta pahala kepada Allah di akhirat, ya Allah, waktu di dunia saya sering mengeluarkan sedekah, maka apa kata Allah? Engkau sudah dapatkan upahmu. Apa? Pujian manusia. Engkau sudah dikatakan orang sebagai seorang yang pemurah, sudah dikatakan orang dermawan, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka engkau tidak dapat lagi hari ini di akhirat. Makanya ada satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam hadis itu menjelaskan tentang keadaan di hari kiamat nanti. Orang yang dulu di dunia banyak ibadahnya tapi tidak ikhlas, dia datang kepada Allah lalu kemudian minta balasan dari Allah. Maka kata Rasulullah, saat itu Allah suruh dia mendatangi manusia yang dulu waktu di dunia dia minta dilihat oleh manusia itu ketika beribadah, minta dipuji oleh manusia itu ketika beribadah. Kata Allah, datangi si fulan bin fulan, bukankah dulu di dunia engkau sholat karena ingin dilihat oleh dia? Datangi dan minta pahalamu kepadanya. Kada harapan kau memberi pahala, inya pun berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, maka oleh karenanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Yang pertama, untuk betul-betul melaksanakan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Dan juga mudah-mudahan ketika kita beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala membuat hati-hati kita ikhlas hanya karena Allah, dan membuat niat-niat kita semata-mata mengharapkan balasan Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.